Hello, good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again today. This is the first meeting in the second semester, and our project today is food and beverage service. I hope you are in a good condition today and ready for studying. Okay. Well, in this time, in this chance, we will talk about table setting or table setup. Jadi di pertemuan pertama di semester 2 ini kita akan membahas terkait dengan table setting atau table setup. Remember in the last meeting, I had explained you about menu, about menu, and then I also gave you some materials about dishes, and then cutleries, Jadi di semester 1 lalu, Miss Panci sudah sempat membahas terkait dengan menu, waktu kita tatap muka. Kemudian ada juga yang terkait dengan peralatan makan dan minum, yang itu nanti akan ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu table setting atau table setup. Oke, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu Miss Panci harapkan nanti kalian setelah mempelajari ini kalian akan dapat memahami tahapan-tahapan dalam penataan meja makan di restoran. Kemudian yang kedua, kalian bisa melaksanakan kegiatan penataan meja itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, itu paling penting. Kemudian kita sedikit mereview di materi semester 1 lalu. Miss Panci sudah sedikit bahas terkait dengan restoran, Jadi restoran itu adalah tempat usaha yang ruang lingkup dan kegiatannya adalah menyediakan makanan dan minuman dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ingat, di hotel, untuk layanan makanan dan minuman itu ada berbagai servis, Di antaranya ada restoran, kemudian ada room service, kemudian ada banquet. Kalau kalian ingat itu, jadi restoran berarti untuk umum, Kemudian kalau untuk banquet itu untuk event-event tertentu. Kemudian kalau room service berarti itu yang diantarkan ke kamar atau ke tempat di mana tamu menginginkan, Tuh. Kemudian next, di semester 1 lalu, Miss Panci sudah singgung terkait dengan menu, seperti yang sudah Miss Panci sampaikan tadi, Ini kita ingat lagi, ada skeleton menu yang digunakan pada restoran, terutama waktu penjamuan secara formal, Itu antara lain ada appetizer, kemudian soup, main course, and the last is dessert, I had explained it about this material, in our last meeting. Jadi di pertemuan terakhir lalu Miss Panci sudah sempat membahas terkait dengan ini, apa itu appetizer, apa itu soup, apa itu main course, apa itu dessert, Masih ingat? Miss Panci harapkan kalian masih ingat. Kalau tidak ingat, silahkan dibuka lagi. Dan ini Miss Panci akan beri sedikit gambaran lagi terkait dengan skeleton menu. Jadi appetizer itu kita bisa menyebutkan dengan menu pembuka. Jadi menu yang pertama kali disajikan pada penyajian makan dan minum di restoran, itu adalah appetizer. Tujuan dari appetizer itu apa sebenarnya? Dia digunakan untuk membangkitkan selera makan tamu, Jadi untuk membangkitkan selera makan tamu. Maka dari itu rasanya biasanya ada yang asin, ada yang asam, ada yang pedas. Itu biasanya untuk appetizer. Dan tidak mengandung karbohidrat maupun protein. Itu Kemudian untuk porsinya sendiri juga dalam porsi yang kecil. Jadi tidak porsi besar. Kemudian ada yang kedua soup. Macam-macam soup, diingat lagi kemarin ada yang disebut dengan clear soup, ada yang disebut dengan thick soup, ada yang disebut juga dengan cream soup,
Apa itu clear soup, apa itu thick soup, atau apa itu cream soup? Coba dibuka lagi catatannya ya. Nah, hidangan yang disajikan setelah makanan pembuka ini tujuannya adalah untuk menetralkan rasa tajam dari hidangan pembuka. Jadi soup itu disajikannya setelah appetizer. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya setelah soup itu yang disajikan adalah main course. Main course itu biasanya dia porsinya besar ya. Kemudian dia terdiri dari protein ataupun karbohidrat ya. Tuh untuk main course. Kemudian yang terakhir last itu ada dessert ya. Dessert itu adalah makanan penutup atau hidangan penutup. Dia disajikan setelah main course ya. Nah, untuk dessert sendiri itu biasanya porsinya juga kecil, tidak terlalu besar, dan karena ini ditujukan untuk memberikan rasa kenyang ya, dari memberikan rasa kenyang, jadi biasanya rasanya itu adalah manis. Nah, gimana? Ingat lagi ya terkait dengan ini. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke table setup. What is table setup? Ya, kalian mungkin pernah Miss Panca menyinggung ya waktu atau menyampaikan terkait dengan table setup ini ya. Jadi table setup itu adalah melengkapi meja dengan peralatan makan sesuai dengan jenis hidangan yang akan disajikan serta disusun dengan lengkap dan rapi di atas meja makan. Jadi di dalam proses table setup ini nanti kalian harus paham menu dan kalian harus paham peralatan yang digunakan ya. Lah, antara menu dan peralatan itu harus apa? Harus sesuai ya. Jangan sampai nanti menunya tidak sesuai dengan peralatan yang kalian tata di atas meja. Nah, misalnya nih ya, menunya ada beef steak ya, beef steak. Lah, kalian memberikannya di situ ada fork sama spoon ya. Itu jelas tidak tepat karena untuk beef steak itu biasanya yang digunakan adalah apa? Knife sama fork. Tidak mungkin pakai spoon. Oke. Tuh. Kemudian untuk tujuan table setup sendiri itu sebenarnya adalah untuk memperindah tampilan restoran sehingga menjadi daya tarik tamu saat dia datang. Seperti itu. Kemudian next, nah ketentuan dalam table setup sendiri itu yang pertama tadi sudah Miss Panca sampaikan, harus mengikuti jenis makanan dan cara penyajiannya ya. Jadi harus sesuai antara makanan dengan peralatan. Kemudian yang kedua ada ini, letak meja makannya harus simetris ya, biar kelihatan rapi ya, indah gitu. Kemudian setelah tamu pergi ya, harus ditata ulang ya, agar apa? Tampak rapi lagi, tampak bersih lagi ya. Jadi harus di setup ulang. Kemudian yang terakhir itu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Jangan sampai table setup itu justru malah tidak membuat apa? Pelayanan efisien ya, karena ini tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan apa? Efisiensi pelayanan. Okay, next. Nah, perlengkapan table setup itu ada 5 macam ya. Ini juga sudah pernah Miss Panca sampaikan ya. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada tableware, yang kedua ada chinaware, glassware, furniture, sama linen. Tableware berarti adalah peralatan yang diletakkan di atas meja. Dia terdiri dari 3 macam, ada yang flatware, cutlery, sama hollowware. Kalau flatware berarti dia yang tumpul. Kalau yang cutlery itu berarti dia yang tajam. Contohnya apa? Fork, kemudian knife. Nah, itu dia masuk dalam cutlery. Kalau yang tumpul tadi misalnya spoon. Nah, itu masuk dalam flatware. Kalau hollowware itu berarti dia yang berongga. Jadi punya ruang. Misalnya apa? Kayak pepper apa? Shaker. Ya, salt or pepper shaker, itu dia masuk dalam hollow. Oke, kemudian yang berikutnya ada chinaware.
Chinaware itu berarti peralatan yang dia materialnya adalah apa? Keramik. Ya, jadi terbuat dari keramik. Itu biasanya plate, bowl itu biasanya dia berasal dari apa? Keramik atau yang disebut dengan Chinaware. Yang digunakan adalah Chinaware karena untuk menampilkan kesan elegan ya. Tuh. Nah, plate sendiri itu macamnya kan ada banyak kemarin. Ada dinner plate. Ya, dinner plate itu yang diameternya besar. Ya, kemudian ada dessert plate. Dessert plate berarti dia ukurannya lebih kecil dari dinner plate. Nah, ada B&B plate. B&B plate itu lebih kecil lagi dari dessert plate. Ya. B&B plate berarti apa? Ingat B&B? B&B itu adalah bread and butter. Ya, bread and butter. Jadi yang digunakan untuk menyajikan bread and butter. Kemudian ada saucer. Saucer ini biasanya nanti pasangannya dengan tea or coffee cup. Ya, atau kalian biasanya mungkin sering menyebutnya itu lepak. Nah, itu yang di bawahnya teacup, ya, yang di bawahnya cangkir. Itu namanya saucer. Kemudian ada shubao. Shubao berarti mangkok yang digunakan untuk apa? Menyajikan soup. Nah, tadi tea or coffee cup berarti cup yang digunakan atau cangkir yang digunakan untuk menyajikan tea atau coffee. Kemudian ada demi-tasse cup. Demi-tasse cup itu dia cangkir juga ya, tapi ukurannya lebih kecil dari tea or coffee cup. Oke. Nah, itu atau cangkir espresso ya. Jadi dia ukurannya lebih kecil. Kemudian the next ya, the third ada glassware ya. Glassware berarti glass, dia berarti berbahan dari kaca. Yang berbahan dari kaca itu biasanya gelas, ya macam-macam gelas. Ada yang disebut dengan water goblet. Water goblet itu ya yang berkaki yang digunakan untuk apa? Menyajikan air putih. Kemudian ada red wine glass, ada champagne glass, ada juice glass. Nah, itu kemarin gambarnya misalnya sudah share di semester 1 lalu. Silakan dilihat lagi. And then next ada furniture. Furniture nanti ada table, ada chair, ada side stand or sideboard. Ya, table berarti meja, chair, kursi, side stand or sideboard itu adalah locker atau apa ya, laci-laci yang digunakan untuk menyimpan cutleries. Ya, itu namanya side stand atau sideboard. Okay. And the last is linen. Ya, linen itu berarti dia yang berbahan dari kain. Ya, yang berbahan dari kain, contohnya ada tablecloth, slip cloth, gas napkin, service napkin, glass cloth, Malton, chair cloth, table skirt. Ya. Tablecloth, taplak, slip cloth itu yang untuk hiasan di meja. Ya. Jadi biasanya membentang dari ujung ke ujung. Itu namanya slip cloth. Kemudian ada gas napkin sama service napkin. Gas napkin berarti itu napkin ya, yang digunakan untuk tamu atau yang digunakan oleh tamu. Jadi yang biasanya dia di fold atau dilipat, diletakkan di atas meja, di setting ya. Nah, itu nanti yang digunakan tamu di saat apa? Di saat tamu menikmati makanan yang disajikan. Kemudian kalau service napkin itu yang digunakan oleh waiter atau waitress di saat menyajikan makanan. Biasanya diletakkannya di tangan ya. Itu service napkin. Kemudian ada glass cloth berarti yang digunakan untuk membersihkan apa? Glass. Ya. Kemudian Malton itu alasnya sebelum tablecloth. Jadi sebelum tablecloth itu ada Malton terlebih dahulu. Agar apa? Di saat waiter atau waitress menyajikan makanan itu tidak menimbulkan bunyi. Ya. Jadi kalau dia tidak ada Malton pasti nanti akan bunyi konteng kayak gitu ya. Itu jadi untuk menghindari itu makanya ada yang namanya Malton. Kemudian kalau misalnya ada cairan atau mungkin kuah atau saus ya yang dia tumpah di tablecloth itu nanti akan bisa diserap di Malton. Tuh. Kemudian ada chair cloth berarti yang sarungnya untuk kursi itu ada table skirt. Table skirt itu yang dia untuk hiasan meja yang di pinggir-pinggirnya itu yang di biru-biru itu ya. Itu namanya table skirt. Oke. Okay. Well, next. Nah, ini jenis-jenis table setting ya. Kalau tadi sudah peralatannya ya, sekarang ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis table setting ada 3.
Ya, ada 3, ada basic table setting, ada elaborate table setting, ada standard table setting. Basic table setting ini yang paling sederhana, ya, yang paling sederhana. Biasanya mungkin menu makanannya hanya untuk di main course-nya hanya 1 atau 2, nah itu ya. Jadi hanya beberapa jenis saja, ya. Jadi tidak banyak, tidak complete meal. Beda dengan elaborate table setting. Kalau elaborate table setting ini digunakan kalau untuk yang complete meal. Jadi ada appetizer, ada apa namanya, ada soup, ada dessert, ada ini yang complete meal, ya. Jadi menu makanannya lebih banyak dari yang basic table setting. Ya, sedangkan yang terakhir ada standard table setting. Ini biasanya settingan untuk breakfast, lunch ataupun dinner. Table lunch ataupun dinner. Kalau yang elaborate table setting ini biasanya untuk yang formal. Jadi dia complete, ya. Kalau yang standard table setting ini tadi untuk breakfast atau lunch ataupun dinner. Ya. Jadi menunya pun juga tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Oke, itu mungkin. Jadi nanti ingat untuk table setting harus disesuaikan dengan menu makanannya apa, ya. Jangan sampai tidak sesuai antara peralatan dengan makanan. Nah, tugas kalian nanti di rumah, ya, silahkan kalian susun mulai dari appetizer, ya, kemudian soup, kemudian main course, kemudian dessert, ya. Ditambah B&B boleh, ya. Jadi ada B&B, kemudian appetizer, kemudian main course, soup, kemudian main course, and the last is dessert, ya. Kamu cari menu makanan atau jenis makanan atau macam makanan yang bisa digunakan untuk appetizer, yang bisa digunakan untuk supnya mau sup apa, sup ayam atau sup apa, ya. Kemudian yang bisa digunakan untuk main course, kemudian dessert, ya. Nah, ini nanti kamu silahkan tentukan peralatan yang digunakan itu apa. For example like this, ya. Miss Panca punya appetizer-nya salad, ya. Berarti nanti peralatan yang digunakan adalah salad spoon, ya kan. Kemudian untuk di supnya Miss Panca ada milih yang thick soup, ya. Thick soupnya ada misalnya capcay, ya, thick soup. Lah, itu nanti yang digunakan berarti apa? Soup bowl dengan soup spoon, ya, soup spoon. Kemudian di main course Miss Panca punya beef steak, misalnya. Untuk beef steak berarti Miss Panca nanti menyiapkan untuk peralatannya adalah apa? Dinner plate, kemudian dinner fork, kemudian ada dinner knife, gitu. Lah, untuk di dessertnya misalnya Miss Panca punya cake, ya. Berarti nanti kita bisa menggunakan plate-nya pakai dinner plate boleh atau dessert plate, ya. Dessert plate saja, ya, dessert plate. Kemudian untuk kalau cake itu biasanya pakainya apa? Cake fork, ya. Jadi pakainya cake fork, ya, untuk atau dessert fork, ya, itu. Jadi hanya fork saja, tidak menggunakan spoon, tidak menggunakan dessert spoonnya. Jadi hanya dessert fork saja, gitu ya. Nah, jadi nanti disusun seperti itu. Kamu cari menunya apa, kemudian kamu sebutkan peralatannya yang digunakan apa untuk setiap menu itu. Dan nanti ya untuk next meeting, ya, kalau kita sudah tatap muka, ya insya Allah nanti 1 minggu lagi, ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita coba untuk practice table setup di sekolah, gitu ya. Oke, thank you for your attention today, ya. Semoga ya hari ini apa yang Miss Panca sampaikan, ya, it is
bermanfaat untuk kalian. Ya, jadi semoga saja ini bermanfaat untuk kalian. Ya, jadi silahkan dipelajari baik-baik dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Kemudian nanti kirim di Google Classroom. Ya, bisa kalian tulis di buku tulis kalian terlebih dahulu. Kemudian kalian foto, kirim fotonya di mana? Di Google Classroom. Oke, itu ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.